Timnas Indonesia telah melakoni pertandingan perdana di Piala Asia U20 tahun 2023, yang dimana menghadapi Timnas Irak. Jika tidak di atas kertas, tentu Timnas Irak lebih unggul daripada Timnas Indonesia. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong menggunakan formasi 3-5-2. Seperti biasa, menggunakan formasi yang fleksibel baik dalam bertahan dan menyerang. Pada babak pertama, permainan memang sedikit lebih didominasi oleh Timnas Irak. Akan tetapi, Indonesia bermain dengan sangat baik karena memanfaatkan counter attack yang sangat cepat dengan baik. Namun sayangnya lagi dan lagi masalah finishing menjadi penghambat Indonesia dalam mencetak gol. Terhitung 2 kali sudah peluang emas yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia melalui proses counter attack. Seiring berjalannya babak pertama, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Pola permainan dari Timnas Irak lebih rapi sehingga dapat menciptakan permainan yang lebih berpola daripada Timnas Indonesia. Sehingga pada menit ke-28, pemain Irak berhasil mencetak gol. Hal ini tentu membangkitkan Timnas Indonesia untuk lebih bermain menyerang dan agresif. Dan memang Timnas Indonesia tampil lebih dominan. Indonesia tampil lebih dominan lagi setelah wasit memberikan kartu merah kepada pemain Irak menjelang akhir babak pertama. Pada babak kedua, Indonesia bermain sangat dominan oleh karena unggul jumlah pemain, yaitu 11 versus 10. Namun sayangnya Indonesia tampil dengan kurang tenang dan kurang memiliki kreativitas dalam membangun serangan. Hal ini dimanfaatkan oleh Timnas Irak dengan melakukan counter attack yang cepat dan cukup berbahaya. Beruntungnya Timnas Irak juga memiliki finishing yang kurang bagus. Indonesia terus mengalami kebuntuan hingga menjelang akhir babak kedua dan sempat melanggar pemain Irak di kotak penalti. Dan kembali beruntung, eksekusi dari pemain Irak masih gagal dalam melawan penalti. Di akhir babak kedua, Indonesia harus terbobol kembali karena tidak fokusnya lini pertahanan Indonesia. Sehingga skor akhir menjadi 2-0 untuk keunggulan Timnas Irak. Hal yang menyebabkan Indonesia kalah dari Irak meskipun unggul jumlah pemain adalah bermain kurang tenang dan sering melawan kesalahan sendiri, chemistry yang masih belum kebentuk secara sempurna di setiap lini dan pemain, tidak ada playmaker yang mampu memecah kebuntuan dan membuat permainan Indonesia menjadi lebih berpola dan bervariasi, finishing yang masih kurang bagus. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di dasar klasemen dan harus menang 2 kali melawan Syria dan Uzbekistan jika ingin lolos ke 8 besar Piala Asia. Hal ini tentu menjadi PR berat bagi Coach Sintayong untuk dapat membangkitkan mental dan membenahi fundamental dari para pemain dengan waktu yang sangat singkat. Gimana menurut kalian mengenai pertandingan perdana Timnas Indonesia pada saat melawan Irak?